Wabarakatuh, welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan nge-review nih, sekaligus merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin lagi mencari pinjaman online yang bisa digalbay. Nah, silahkan disimak video saya ini. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya, oke? Welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan ngebahas ya salah satu pinjaman online yang sekiranya bisa untuk digalbay. Karena banyak teman-teman yang pasti berpikir nih, saya ingin meminjam uang namun saya ingin menggalbaykannya. Nah, siapa sih yang berpikir seperti itu? Namun balik lagi ya, yang namanya galbay itu sebenarnya nggak baik, karena yang namanya hutang memang harus dibayar kadangkala, tapi kita ada waktunya ketika kita meminjam uang. Mungkin pada saat jatuh tempo kita lagi belum ada dananya, lagi berusaha mencari dananya, namun tetap harus dibayar ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas sekaligus nge-review pinjaman online yang aman untuk galbay. Nah, apa sih galbay itu? Galbay itu namanya gagal bayar. Nah, biasanya galbay ini banyak dilakukan oleh para peminjam, biasanya di pinjaman online. Karena untuk galbay pun di pinjaman online ini sebenarnya sangat gampang sekali, karena kita mengajukan pinjamannya melalui ini. Saya akan ngebahas ya yang namanya adalah pinjaman online, yang mana ini merupakan pinjaman online yang saya rasa belum terdaftar dan juga belum berizin OJK. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukannya, tapi lihat dulu nih apakah ini legal atau enggak. Namun bagi teman-teman yang enggak melihat dari sisi kelegalan ataupun keresmiannya, bisa mengajukan, namun ini sangat berbahaya karena nggak ada aturannya, karena nggak ada pengawasannya. Jadi data kita bisa aja disalahgunakan oleh pihak pinjaman online ilegal. Nah, ini ada salah satu pinjaman online yang menurut saya ini belum terdaftar di OJK karena masih ilegal. Namun perbedaannya ilegal dengan legal mungkin dari sisi ininya ya, peraturannya, dari sisi pengawasan, kemudian dari sisi keresmiannya. Namun untuk cara pengajuannya mungkin sama saja antara pinjaman online legal dengan ilegal. Nah, di sini ada yang namanya Pinjamania ya. Pinjamania ini dibawa dari PT Arta Supremasi Teknologi, yang mana di sini mereka merekomendasikan limit pinjamannya bisa maksimal adalah 50 juta rupiah. Di sini banyak sekali beragam pilih pinjaman, mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Ini tergantung teman-teman ingin mengajukannya berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini merupakan salah satu pinjaman online yang terbaik ataupun rekomendasi terbaik karena bisa pinjam di mana aja dan juga produknya pun sangat populer. Nah, di sini katanya keamanannya terjamin. Namun balik lagi ke kitanya, apakah kita ingin mengajukan pinjaman online yang ilegal apakah legal? Yang legal jelas ya untuk ini regulasinya. Kemudian untuk ilegal kita belum tahu karena memang mereka belum diawasi oleh OJK. Namun ada juga sebagian pinjaman online ilegal ini memang menjamin data kita, memang data kita sangat aman karena di situ bentuk tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman memang harus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online yang lainnya, karena banyak ya di luar sana, apalagi jika nomor kita udah sering banget nih digunakan untuk pendaftaran pinjaman online, maka nanti bisa aja ya perusahaan tersebut ataupun orang-orang yang nakal mengirimkan berupa link yang bisa kita klik, maka nanti kita akan diarahkan ke aplikasi yang namanya pinjaman online. Namun itu teman-teman harus berhati-hati, tetap waspada. Yang namanya pinjaman online itu dalam pengajuannya kita menggunakan aplikasi yang ada di Play Store ataupun di App Store, bukan melalui link yang dibagikan oleh seseorang melalui WhatsApp ataupun melalui SMS ke nomor yang kita daftarkan. Jadi tetap waspada dan carilah aplikasinya di Play Store, pasti itu merupakan pinjaman online terpercaya.
Nah, di sini untuk pinjamannya ini mereka merekomendasikan tadi pinjaman online-nya minimal adalah 1 juta rupiah, maksimal adalah 10 juta rupiah. Nah, di sini untuk fungsi utama pinjamannya ini kita bisa menemukan berbagai produk keuangan yang sangat jelas untuk kenyamanan kita, dan juga pada halaman detail produk juga terdapat informasi terperinci tentang produk seperti informasi pinjaman atau lain-lainnya. Dan di sini di pinjamannya juga meluncurkan fungsi pencairan untuk kita yang sangat menghemat waktu untuk bisa kita menemukan berbagai produk yang kita cari. Jadi cukup kita klik unduh aplikasinya, maka nanti kita akan bisa mendapatkan produk yang kita inginkan dan bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sini untuk periode pinjamannya mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari atau tergantung tenor yang diberikan. Nah, kemudian untuk ini hanya untuk bunganya itu 14% per tahun dan tidak ada biaya tersembunyi ataupun biaya yang tidak transparansi, karena di sini sangat transparan dan juga sangat jelas. Kemudian area jangkauannya itu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini ada contoh perhitungan produk ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mensimulasikan jika kita mengajukan pinjaman online senilai 5 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman 120 hari atau 4 bulan, maka tingkat bunga tahunannya 14% dan tingkat bunga hariannya 0,04%. Nah, jadi nanti setelah pinjaman teman-teman disetujui, maka kita akan menerima produk sebesar 5 juta rupiah. Kemudian nanti teman-teman akan diperhitungkan berapa biaya bunganya, berapa biaya adminnya. Nanti teman-teman akan membayar untuk total akhirnya senilai 5.240.000 rupiah. Itu untuk total akhir selama 4 bulan. Ini menurut saya, kalau saya baca dari deskripsinya, ini bunganya sangat murah sekali, karena dalam jangka waktu 4 bulan artinya dengan pinjaman 5 juta rupiah kita hanya dikenakan bunga senilai 80.000 rupiah ya, kurang lebih 80.000 rupiah untuk bunganya aja. Dan ini sangat worth it menurut saya dengan nominal 5 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengajukan pinjaman online di Pinjamannya ini, teman-teman bisa langsung aja daftar di Play Store ataupun di App Store. Jadi syaratnya hanya KTP dan juga nomor handphone yang aktif. Itu hampir sama aja cara pengajuannya. Tinggal kita isi data-datanya, kemudian tinggal kita ikuti langkah-langkahnya, maka nanti akan keluar tuh limit pinjaman sesuai dengan data yang kita isi. Bisa jadi teman-teman pengguna baru bisa mendapatkan pinjaman langsung 50 juta rupiah atau di bawah 50 juta rupiah. Jadi tergantung data yang kita isi, tergantung pekerjaan kita, tergantung gaji yang kita terima setiap bulannya. Ya, informasi dari saya tentang pinjaman online yang aman untuk Galbay. Nah, di sini juga ada kontak personnya jika teman-teman ingin menanyakan beberapa hal tentang pinjamannya. Nah, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Ingat selalu pesan saya, walaupun pinjaman online ini bisa di Galbay, tetapi yang namanya hutang memang tetap harus dibayar. Dan jangan sampai pinjaman online ini mempengaruhi kehidupan kita, merusak hidup kita, karena sejatinya pinjaman online ini untuk mempermudah kita dalam mengelola keuangan, dalam mencari modal usaha, dan juga bisa meningkatkan produktif kita dan perekonomian kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.